Apakah benar pendukung Cagup berpaling? Kita kembali memperbincangkannya dengan Sirajuddin Abbas dan Gun-Gun Herianto. Baik, Mas Gun-Gun, silahkan dikomentari tadi kalau kita sudah bicara panjang lebar bahwa ternyata situasi makro ini mempengaruhi sehingga akhirnya pada saat debat dia mengkonsolidasi hasil dari peta dukungan saat ini. Nah, kalau kita lihat seberapa menguntungkannya atau mungkin buat masing-masing pasangan calon ini, bagaimana mereka bisa mengambil keuntungan dengan debat ini? Iya, memang situasi Januari ke sini itu kan situasi yang orang kemudian mulai menimbang itu bukan hanya aspek emosional tetapi juga rasional, dan itu ada panggungnya yang bukan semata-mata manajemen kesan atau impression management ya. Dalam konteks bacaan Erving Goffman kan selalu ini front stage atau panggung depan itu sebagai upaya membangun kesan gitu ya. Tetapi ada hal substantif di situ, yaitu bagaimana paslon itu mengambil kesempatan untuk memengaruhi secara persuasif kelompok yang tidak mendukung atau kelompok yang belum punya komitmen. Ini kalau dalam istilah komunikasi politik itu selalu ada tiga itu, di zona penerimaan, penolakan, dan non-komitmen. Nah, yang disebut di political science itu sebagai undecided voters ya. Kalau kemudian kita lihat sebenarnya keuntungan di debat itu harusnya benar-benar bisa dimanfaatkan oleh penantang. Kenapa? Karena satu situasi sebelum debat ya, yang tadi disebut oleh Mas Abbas sebagai situasi makro yang tidak terlalu menguntungkan bagi petahana. Kemudian beragam program yang bisa kemudian dibikin antitesis sekaligus solusi yang punya nilai distintif atas positioning si dua pasangan penantang itu. Harusnya kemudian dikapitalisasi isunya dengan indikator-indikator yang bisa diraba oleh kelompok rasional. Hasilnya justru malah ini petahana semakin naik. Saya melihat memang disinilah ternyata pas debat, kalau saya lihat di debat 1 dan debat 2 itu lebih banyak menguntungkan petahana. Meskipun pasangan nomor 3 Pak Anies itu juga saya perhatikan mendapat insentif ya elektoral, terutama di wilayah isu, dan mungkin datanya di survei juga bunyi kan, di beberapa survei naik suaranya, dan kecenderungannya tidak menguntungkan bagi pasangan nomor urut 1 ya, Pak AHY dan Silvi. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya satu hal yang bisa dibaca secara akademik, bahwa ketika misalnya panggung itu mengedepankan yang disebutkan kapabilitas, kapasitas, dan sekaligus juga kalau bacaan Ostergaard ya dalam kampanye itu, bahwa kampanye itu tidak bisa hanya narasi normatif tetapi harus juga problem solving. Jadi harus ada pemecahan masalah. Dan kalau kemudian pemecahan masalah itu titik-titik simpul di Jakarta dan benar terekam dalam tema-tema yang disodorkan, seperti misalnya debat kedua kemarin soal reformasi birokrasi, pelayanan publik gitu ya. Dan ini kan jelas sesuatu yang menjadi kebutuhan warga DKI. Oleh karena kebutuhan maka ekspektasinya sangat tinggi. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah bukan hanya dalam konteks narasi wacana normatif, tetapi butuh yang disebut dengan hal-hal yang konkret, yang kira-kira kalaupun gagasan itu gagasan yang bisa implementatif. Nah, disitulah saya pikir kemarin ya, terutama saya perhatikan debat kedua itu dua topik itu sangat dikuasai benar oleh petahana, yaitu reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kalau soal tata kota itu saya lihat memang di sana sini juga petahana masih banyak masalah, sehingga kemudian attacking ya dari pihak Anies itu juga masuk dan cukup menarik bagi netizen misalnya, termasuk juga perbincangan-perbincangan publik. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa debat itu mengkonsolidasi dan sekaligus juga bisa mempengaruhi undecided voters. Nah, kita lihat dari angkanya ini ada kenaikan, tapi memang mungkin tidak signifikan ya, karena memang masih di bawah angka margin error ya. Jadi, tapi menurut Anda, apakah kira-kira kalau kita lihat perkembangan nanti di debat pertama adalah sebesar 15-16%, ada kenaikan 1% saja. Nah, di debat kedua akan seperti apa menurut Anda? Apakah undecided voters ini akan semakin besar jumlahnya atau justru semakin mengerucut? Kalau lihat dari pengalaman studi kita di sejumlah daerah, survei-survei gubernur maupun kepala daerah yang lain kayak bupati atau wali kota, biasanya menjelang pemungutan suara, undecided voters itu sudah mulai menurun biasanya. Tapi untuk Jakarta ini bukan hanya undecided yang harus diperhitungkan, tetapi juga yang pemilih yang tidak bisa dijangkau lewat survei. Siapa saja mereka?
yang tidak begini, dijangkau oleh survei di Jakarta ini biasanya respons rate-nya di kisaran 80-an persen. Kadang 80, kadang 85, itu rata di kisaran 80-an. Itunya artinya masih ada di dalam cakupan sampel itu 20% dari responden yang tidak bisa dijangkau. Kita tidak tahu sama sekali itu. Nah, yang bisa dianalisis dari sampel itu bisa sekitar 80%-an aja. Nah, kelompok-kelompok itu tipologinya dalam masyarakat Jakarta biasanya menengah atas, dari etnis dan agama tertentu, tempat tinggalnya juga khas di daerah-daerah pemukiman kelas itu juga. Gitu. Jadi justru yang tidak bisa terbaca adalah yang menengah ke bawah. Ke atas. Yang menengah ke atas yang tidak itu karena nggak bisa dibaca lewat survei gitu. Nah, jadi itu saja sudah proporsinya cukup besar. Lalu undecided dari yang bisa dibaca oleh survei, artinya dan itu juga masih cukup besar. Nah, itu sebabnya kita harus selalu hati-hati dengan survei di Jakarta ini, karena kalau misalnya satu survei mencoba memasukkan responden pengganti, kalau nggak bisa ditemui lalu diganti oleh orang lain, biasanya ada yang di depan rumahnya, di belakang, di samping kanan kiri gitu. Itu efeknya bisa menurunkan kualitas data itu sendiri, bias jadinya, karena mencampurkan responden yang terpilih secara saintifik dengan responden yang tidak terpilih secara saintifik. Itu bisa berbeda sama sekali, dan kalau jumlahnya sekitar 20%, kontaminasinya cukup serius. Nah, itu. Nah, kemungkinannya lagi adalah bahwa yang kalau kita mencoba mengeksplorasi lebih jauh soal undecided, ya memang kita tidak bisa mengidentifikasi dari misalnya dari sikap mereka, paling dari kategori demografisnya bisa diidentifikasi itu mereka itu dari kelas yang mana sebetulnya bisa kelihatan. Nah, tetapi biasanya itu baru bisa diketahui menjelang waktu pemilihan yang semakin mendekat, dan itu mungkin 5 hari lagi atau 4 hari lagi. Jadi sekarang kita belum bisa membaca kira-kira arahnya akan kemana mereka. Iya. Oke. Nah, kalau dari Mas Gun-Gun sendiri melihat mungkin demografi dari masyarakat Jakarta sendiri, menurut Anda undecided voters itu akan kemana nanti suaranya? Gini, undecided voters itu akan kemana, itu banyak yang harus dibaca ya. Antara lain adalah pergerakan isu yang dibawa para paslon. Itu juga karena gini, sebagian kan menjadi pemilih rasional nih. Ketika misalnya pemilih rasional itu, maka pertimbangan-pertimbangan program, misalnya ekspektasi mereka atas penyelesaian masalah di DKI tentu akan menjadi pertimbangan. Nah, maksud saya pergerakan isu itu bukan hanya tadi isu yang rasional, juga ada isu-isu yang sebenarnya sosiologis atau psikologis yang juga bisa sangat dimainkan di jelang-jelang pemilihan gitu. Makanya semakin mendekati hari H, pertarungan opini, pertarungan informasi itu akan semakin intens, dan itu juga harus diperhatikan juga bisa menjadi faktor pengubah selain misalnya damage control ya. Dan itu kan sering terjadi, misalnya ada proses delegitimasi lewat kasus macam-macam, antaranya adalah kasus hukum yang itu bisa juga merontokkan citra dan reputasi politik si para paslon. Nah, yang kedua sebenarnya adalah juga di masyarakat sendiri, seberapa intens proses-proses inisiasi jaringan komunikasi itu dijaga oleh para paslon dan tim ses serta tim relawannya. Karena begini, banyak juga ketika misalnya jelang hari H itu yang pecah, ya kan? Artinya terjadi misalnya konflik di internal, dan itu bisa juga menyebabkan proses guliran suara yang tidak justru masuk ke paslon yang bersangkutan, tetapi lari ke paslon lain. Itu sangat mungkin, atau menjadi kelompok yang tidak memilih. Nah, ini hal-hal seperti ini menjadi hal yang sangat sering terjadi. Buktinya misalnya seperti di Amerika kemarin pun kan pendukung Hillary kenapa nggak masuk ke Hillary misalnya, karena misalnya lebih senang dengan Bernie Sanders misalnya. Hal-hal seperti ini kan Demokrat, ya dia Demokrat tetapi dia tidak mau memilih Hillary gitu. Dan ini sangat mungkin juga terjadi di Jakarta. Ingat ya, 2012 survei banyak yang keliru kan dalam konteks membaca
siapa yang akan menang, dan ini secara akademik juga sebenarnya bisa dijelaskan. Hal-hal seperti itu makanya harus ada kemudian upaya untuk mengevaluasi beragam sisi, jangan kemudian linier, termasuk juga proses yang kemudian menjadi input dari teman-teman lembaga survei. Iya, jadi bukan berarti sudah tinggi berarti bisa jumawa bahwa ini akan benar-benar menjadi semacam konsolidasi akhir dari perjalanan debat. Tapi kita akan break dulu, nanti kita akan bahas kira-kira kalau debat ketiga akan seperti apa nantinya. Kami akan kembali saja dari berikutnya pemirsa.